Calon Presiden Partai Nasdem Anies Baswedan menghadiri deklarasi Forum Kabah Membangun di Sleman, Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Anies juga mendapat dukungan untuk maju sebagai calon presiden 2024. Kedatangan Anies Baswedan di Grand Pacific Hall Sleman, Yogyakarta disambut meriah oleh ribuan relawan. Dalam acara ini, Anies mendapat mandat dukungan dari Forum Kabah Membangun yang dipimpin oleh kader senior P3 Habil Marati. Dalam acara tersebut, Habil Marati mengaku dukungan P3 terhadap Anies Baswedan akan membawa partai berlambang Kabah tersebut lolos ambang batas parlemen pada pemilu 2024. Sayangnya langkah Habil Marati tidak dianggap sebagai sikap resmi P3, lantaran Habil dianggap sudah tidak aktif di partai saat ini. Pasalnya belakangan, terlihat sinyal kuat jika P3 yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Sementara itu, apa yang dilakukan Habil dan Forum Kabah Membangun ditengarai sebagai gejolak dalam internal P3. Gejolak dalam P3 telah terlihat sejak pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum. Akankah gejolak dalam tubuh P3 berimbas pada pilihan politiknya terhadap koalisi partai dan calon presiden untuk pemilu 2024 nanti? Dari Sleman dan Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan berdiskusi ya mengenai apa yang terjadi kemarin ketika Anies Baswedan dideklarasikan oleh FKM gitu. Meskipun P3 menyebut bahwa ini bukan atas nama P3, tapi ada beberapa politisi senior dari P3 yang ikut dalam acara tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya sikap P3, kemudian apakah ini juga menandakan sesuai dengan judul kita, P3 terbelah. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Ada Mas Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan kami juga sudah mengundang Habil Marati, Ketua Umum FKM ya, yang kemarin mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Tapi sedikit lagi Pak Habil baru datang. Kita ngobrol lagi dulu aja sama Mas Awi. Mas Awi, pagi Mas, sehat Mas? Selamat pagi Mas. Assalamualaikum Bayu, Rati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung minta Mas Awi jawab aja dulu. Judul kita nih, kader dukung Anies, P3 terbelah tanda tanya gitu. Yang itu jawaban Mas Awi berarti. Iya. Gimana Mas? Karena tanda tanya saya pastikan tidak gitu. P3 baik-baik saja, tidak terbelah kemanapun. Karena sampai hari ini P3 belum memutuskan siapapun yang akan diusung sebagai calon presiden. Gitu. Oke. Tapi P3 melihatnya seperti apa dengan adanya FKM kemudian juga mendukung Anies, dan kita masyarakat awam melihatnya ini juga ada dukungan dari P3 di situ ya? Ya, FKM itu organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi politik, bukan partai politik. Walaupun dihadiri oleh senior politisi dari dari P3. Nah itu hal lain, mereka kan punya hak asasi untuk berserikat dan berkumpul. Namun usungan di KPU itu yang dihitung adalah usungan dari partai politik. Nah itu sama halnya dengan kelompok-kelompok relawan yang membuat sebuah perserikatan untuk berkumpul menyampaikan aspirasi. Kan di negara kita ini tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Oke, baik. Kita langsung saja ya, kita langsung undang nih Pak Habil sudah hadir. Yang punya hajat kemarin begitu ya Pak Habil ya. Pagi Pak Habil. Selamat pagi. Silakan Pak. Alhamdulillah Habil. Kabarnya naik baru sampai Jakarta ya pagi hari ini ya. Silakan Pak Habil. Baru tadi. Aduh. Tadi subuh. Oke. Ke siapa nih sekarang berarti nih? Pak Habil langsung. Pak Habil langsung. Ya. Kemarin sebenarnya itu acara apa sih Pak Habil? Apakah memang benar acara P3? Kok di situ tapi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024? Ya FKM itu isinya adalah mantan-mantan pengurus DPP, simpatisan, kader yang ada pada grassroots yang tidak terlibat dalam struktural. Jadi kami memanage, kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung. Sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharso Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan?
untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Oke. Ya kan? Sehingga Harso setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan Harso setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlemen threshold 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan Harso kan keburu dikudeta. Oke. Itu kan disayangkan sekali gitu. Oke, bahasanya di kudeta ya kalau Pak Habil. Ini saya tanyakan ke Dikudeta Mas Awi. karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta PLT, nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Ya. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas. Oke, tapi Kader sebelum baru. Pak Habil, sebelum sampai ke situ, ketika deklarasi kemarin posisinya Pak Habil ini sebenarnya masih pengurus P3 kah atau gimana? Saya adalah senior P3. Ini sih ya, anak kemarin baru masuk P3 kemarin, saya baru kenal juga di sini gitu kan. Ya kan? Kita adalah senior P3 dan punya kontribusi di P3. Ya. Dan prihatin dengan P3. Itu yang mendorong kami. Tapi kenapa banyak yang bertanya-tanya, kenapa akhirnya Anies Baswedan yang didukung oleh Pertama, Anies itu memiliki hubungan secara historis, ada hubungan emosional. Secara aktualitas juga memiliki hubungan emosional. Dan secara perspektif adalah masa depannya P3. ya, Karena LSI P3 hari ini cuma 1,8%. 2,8. Sementara Anies 30%. walaupun kita tahu bahwa Anies ini kan partai pengusungnya adalah Nasdem, sedangkan P3 kan ada di KIB. Lah beda, sekali tadi bahwa saya tidak masuk pada struktural. Ya, oke. Saya strukturalnya itu saya. Jadi FKM ini tidak mempunyai hak untuk mengusung capres. Tapi adalah memiliki hak untuk mendukung. Ya. Beda gitu. Jadi yang struktural silakan. Tapi FKM mengamankan grassroots-nya. Oke. Karena Anda mensinyalir banyak suara-suara dapil, kehilangan suara-suara dapil begitu ya, P3. Iya. Dan FKM ini adalah, Anda boleh tanya sekali, kemarin di acara itu ada sekitar 5.000 orang. Ada dari LSI, ada peneliti, mereka menyebar kuesioner. Di forum itu, ada sekitar 500 kuesioner sebut. Ada 5 pertanyaan. 1, apakah Anda mendukung P3 kalau kalau P3 tidak mendukung Anies? Tidak. Apakah Anda akan mendukung FKM, Forum Kami Membangun, apabila mendukung Anies? Iya. Jadi ini ilmiah. Berarti dengan Anies nantinya bisa mengakomodir suara-suara dapil yang selama ini hilang begitu? Bagi kami Mbak, bagi kami menyelamatkan P3 itu adalah fardu ain. Wajib hukumnya. Itu fardu ain. Jadi FKM bukan pemecah belah P3. Ya. Oke. FKM bukan sempalan P3. Tapi adalah bagian dari P3 yang berjuang untuk menyelamatkan P3 dari jebakan parlemen threshold. Oke, sip. Mas Awi. Ya, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, FKM itu bukan partai politik. FKM itu ormas yang didirikan oleh sekelompok orang. Kalau di dalamnya kebetulan ada senior-senior P3. Apa yang disampaikan oleh beliau, saya baru pertama kali juga ketemu di forum resmi seperti ini. Tapi udah kenal kan? Ya udah tahu lah namanya. Ya junior masa nggak kenal sama Iya, saya sini. Termasuk Keterlaluan nggak kenal. kursi-kursi hilangnya dapil beliau kemarin hilang. Gitu. Jadi menurut saya gini, persoalan itu ikhtiar dan disampaikan sejarahnya dengan Pak Harso ya silakan, itu kan hak. Seperti kami sampaikan tadi, di Indonesia tidak ada larangan orang untuk berserikat dan berkumpul gitu. Namun demikian kami sebagai struktural partai punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab konstituen. Gitu. Saya ini dipilih oleh 227.000 orang. Saya pribadi. Nggak tahu Pak Habil berapa suaranya yang senior ini gitu kan. Tapi oke lah. Tapi setidaknya. Termasuk yang kamu jual sarap di Maluku itu, di Papua itu kan? Dijual. Di Madura. Silakan itu tanya ke Pak Soeharto gitu loh. Anda itu nuduh jual begitu, silakan tanya Pak Soeharto. Oke, kembali ke topik lagi. Ya, sebentar tadi kan. Lah, beliau berkumpul dengan beberapa orang. Ya silakan, itu kita tidak pernah menghalang-halangi.
Dan P3 tidak punya urusan karena struktural partai itu memiliki mekanisme sendiri. Gitu. Termasuk tadi disampaikan katanya ada LSI, ya silakan, terserah kan begitu. Kami kan selama itu tidak disampaikan oleh sumber yang resmi, kita menganggapnya sebagai sebuah wacana gitu. Nah kecuali nanti LSI merilis benar gitu kan. Dan lembaga survei tidak hanya LSI, banyak ada LSI pun ada 2, ada yang lain-lain pun lah. Sebagai sebuah wacana itu sah-sah saja. Tapi kalau Mas Awi gitu. melihatnya ini sudah menyadari belum bahwa suara-suara P3 ini akhirnya sudah tergerus begitu Mas Awi? Ya kalau sekarang kan, ya kalau melihat perolehan kursi kemarin, kan turun drastis dari 39 menjadi 19. Kan banyak faktor. Apa persoalannya? Kan itu sedang kita kaji. Ada upaya dari beliau, bagaimana menyuarakan semangat kader-kader misalkan yang, kan di P3 itu terdiri dari, berdirinya aja dari 4 unsur kan seperti itu. Persoalan di situ ada beda pendapat itu hal yang biasa saja gitu, hal yang wajar gitu. Oke. Dan selama proses mekanisme pengambilan keputusan belum dilakukan, kita tidak pernah melarang atas nama DPW. Jangankan beliau yang FKM di luar struktur partai, kita tidak pernah membatasi kader-kader di bawah, struktur di bawah itu kalau dilihat ya dari rekam jejaknya Rapimwil, Mukerwil, mereka kan aspirasinya berbeda-beda. Iya. Ya kita biarkan aja, toh itu mekanisme forum nanti akan ada mekanisme forum dalam pengambilan keputusan. Oke, tadi Mas Awi menyebutkan memang sudah menyadari bahwa perolehan suara P3 dengan kondisi saat ini. Tapi bahasanya Pak Abil tadi saya ambil adalah menyelamatkan. Artinya kan ada upaya secara aktif ya. Tapi kita bahasnya nanti ya. Kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.